Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Tiara dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan membahas tentang penganalisisan perencanaan produksi massal, tugas dari pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi pembahasan perencanaan produksi massal terbagi menjadi 4, yaitu A. Pengertian perencanaan produksi massal, B. Tahap perencanaan produksi massal, C. Indikator keberhasilan produksi massal, D. Proses produksi. A. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unitnya. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. A. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. B. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah yang sangat banyak. C. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. D. Waktu produksi relatif singkat. E. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. F. Kemudahan dalam kontrol produksi. Produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya 1. Kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. 2. Kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. 3. Kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. 4. Kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. 5. Kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. 6. Kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Kepemilikan dapat mengubah nilai suatu benda, tergantung dari siapa pemiliknya. Jenis perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam suatu periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan bagian dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada satu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang. B. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. C. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. D. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. E. Perencanaan produksi harus dapat mengorganisasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. F. Dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan biaya yang serendah mungkin. Fungsi dan tujuan. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi lain membuat penyesuaian.
E. Mengatur persediaan produk, jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma adalah A. Meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. C. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. D. Membuat jadwal produksi, penugasan, dan pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada satu periode. Kelebihan produksi massal: akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan standarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. Biaya tenaga kerja rendah. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan produksi massal: sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dan perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahapan perencanaan produksi. 1. Ide produk. Ide produk disusun berdasar kebutuhan konsumen, kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. 2. Seleksi ide produksi. Seleksi ide produksi disusun berdasar atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. 3. Desain awal. Desain awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang sebagai fungsi utama, sekunder style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan kinerja produk. 4. Purwarupa. Pada tahap ini, perusahaan mengimplementasikan desain awal menjadi sebuah produk awal yang kemudian dilakukan percobaan pada tahap selanjutnya. 5. Pengetesan. Hasil purwarupa dicoba fungsinya dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi apakah memenuhi syarat atau tidak. 6. Desain akhir. Pada tahap ini, produk disempurnakan sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan berdasarkan hasil dari tahapan pengetesan. 7. Implementasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir pembuatan produk. Pada tahap ini, perusahaan memulai proses produksi, kemudian dilihat bagaimana reaksi konsumen dan kemantapan di pasar. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan produksi massal yaitu pencapaian tujuan yang populer saat menghasilkan laba. Ada 8 kunci meraih kesuksesan atau keberhasilan yaitu 1. Peluang pasar yang baik, 2. Keunggulan persaingan, 3. Kualitas barang atau jasa, 4. Inovasi yang berproses, 5. Dasar budaya perusahaan, 6. Menghargai pelanggan dan pegawai, 7. Manajemen yang berkualitas, 8. Dukungan modal yang kuat. Dan ada juga 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu 1. Kualitas produk, 2. Biaya produk, 3. Waktu pengembangan produk, 4. Biaya pengembangan, 5. Kapasitas pengembangan. D. Proses produksi.
Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. A. Survei pasar, yaitu mencari tempat pemesanan bahan baku dan bahan pengemas yang penting murah. B. Pembuatan desain produk dengan membuat desain kemasan yang menarik dan unik. C. Pembelian alat-alat pendukung produksi, dilakukan pembelian alat-alat penunjang. D. Perancangan sistem produksi dengan pembuatan jadwal produksi agar proses produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. E. Pemesanan bahan baku dan bahan pengemas dilakukan setelah melakukan survei pasar. F. Penyewaan tempat lokasi usaha, tempat yang dinilai strategis dan sesuai dengan kebutuhan konsep usaha. G. Pendaftaran sertifikat kehalalan dan kesehatan dari LPPOM MUI. H. Uji coba produksi ini dilakukan untuk merencanakan menu makanan dan minuman sehingga diharapkan makanan dan minuman yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian proses produksi juga dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu A. Produksi. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang atau menambah nilai suatu produk atau barang dan jasa. B. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri, penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Proses produksi dibagi menjadi 4, yaitu A. Proses produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat. B. Proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. C. Proses produksi kontinu. Pada proses produksi kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. D. Proses produksi berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk. A. Tujuan dan perencanaan produksi. Untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. B. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produk sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Production planning atau perencanaan produksi menangani dua strategi dasar, yaitu perencanaan produk yang akan dihasilkan atau product planning, dan juga perencanaan proses produksinya atau proses planning. 4. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. A. Faktor penyimpangan dan perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produk lainnya. 3. Perubahan permintaan. 4. Ketidakhadiran pekerja. 5. Kekurangan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. B. Adapun pemanfaat dari pengawasan produksi. 1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi.
2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tidak sama di semua organisasi atau perusahaan. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Sifat produksi. B. Sifat operasi. C. Ukuran operasi. Dan penjelasan saya tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Terima kasih.